topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai konsep dasar timbulnya penyakit model roda. Topik pembahasannya ada 7. Yang pertama, definisi model roda, faktor-faktor dalam model roda, faktor penyebab timbulnya penyakit, contoh penerapan model roda, penerapan model roda dalam pencegahan penyakit, peran individu dalam mencegah penyakit, dan peran organisasi dalam mengatasi penyakit. Topik yang pertama yaitu definisi model roda. Model roda adalah model konseptual atau model dengan konsep yang menggambarkan seperti sebuah roda, di mana setiap aspek yang terkait dengan kesehatan saling berhubungan dan mempengaruhi keseimbangan roda tersebut. Jika dilihat pada gambar di samping, bisa disimpulkan bahwa berbagai faktor saling terkait dan mempengaruhi kesehatan seseorang. Jika ada satu aspek yang terganggu, maka kestabilan roda pun akan terganggu dan kesehatan secara keseluruhan bisa menurun. Besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Topik yang kedua adalah faktor-faktor dalam model roda. Ada 4 faktor, yang pertama agent, yang kedua inang, yang ketiga lingkungan, yang keempat waktu. Yang pertama agent. Agent adalah faktor penyebab penyakit seperti bakteri yang merupakan organisme uniseluler yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian virus yang merupakan partikel kecil yang dapat menginfeksi sel sehingga juga dapat menyebabkan penyakit. Kemudian parasit yang merupakan organisme yang hidup di dalam tubuh dan mengambil manfaat dari inang. Faktor yang kedua adalah inang. Inang adalah makhluk hidup yang dapat terinfeksi oleh agen penyakit yang dipengaruhi oleh usia, status gizi, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan meliputi faktor-faktor fisik seperti suhu, kelembapan, dan ketinggian. Kimia seperti polusi, udara, dan air, dan biologis seperti keberadaan faktor penyakit. Yang keempat, faktor waktu. Waktu dapat mempengaruhi timbulnya penyakit seperti musim atau perubahan iklim. Topik yang ketiga yaitu dampak penyakit model roda. Ada 4 dampaknya. Yang pertama, meningkatkan beban kesehatan. Penyakit yang terjadi secara keseluruhan berkelanjutan dapat meningkatkan angka kesehatan dan kematian. Jika penyakit tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan komplikasi, sehingga hal ini bisa berujung pada kematian. Kemudian penurunan produktivitas. Penyakit dapat menurunkan kemampuan seseorang yang bekerja dan berakhir karena ketika orang sakit, energi, fokus, dan kekuatan fisiknya berkurang, sehingga berdampak pada kinerja di tempat kerja dan kemampuan untuk beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan beban ekonomi. Penyakit dapat menyebabkan pengeluaran biaya pengobatan yang tinggi. Misalnya, jika banyak orang dalam satu komunitas atau negara yang sakit, maka beban biaya kesehatan secara keseluruhan juga meningkat, dan hal ini bisa menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Dampak yang keempat yaitu menurunnya kualitas hidup. Penyakit mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Artinya, jika seseorang sakit, ketidaknyamanan, pembatasan fisik, serta gangguan emosional atau psikologis yang ditimbulkan oleh penyakit akan membuat seseorang tersebut tidak bahagia atau tidak menikmati hidupnya secara penuh. Topik selanjutnya yaitu contoh penyakit model roda. Contoh penyakit yang saya jadikan contoh yaitu penyakit diare. Ada 4 faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik dan infrastruktur yang mempengaruhi penyebaran penyakit, seperti kualitas air yang tercemar oleh kuman atau zat kimia. Kepadatan penduduk juga cenderung memiliki resiko lebih tinggi terhadap penularan karena kurangnya ruang dan sarana yang memadai. Kondisi sanitasi seperti kurangnya akses ke toilet yang bersih, pembuangan limbah yang tidak tepat, serta tempat tinggal yang kotor. Faktor yang kedua yaitu faktor perilaku.
Kebersihan tangan yang tidak memadai setelah menggunakan toilet atau sebelum makan bisa menimbulkan penyakit diare. Kebiasaan mencuci makanan, apabila makanan tidak dicuci dengan benar maka juga akan menyebabkan diare. Selanjutnya, pola konsumsi makanan. Apabila tidak higienis atau tercemar bakteri, maka itu juga bisa meningkatkan resiko diare. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Akses terhadap pendidikan, misalnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, ekonomi, yang apabila kondisi ekonomi rendah dapat membuat seseorang sulit mendapatkan air bersih, makanan sehat, dan fasilitas memadai sehingga rentan terkena penyakit diare. Selanjutnya, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebersihan pribadi dan lingkungan. Faktor yang terakhir, faktor yang keempat yaitu faktor genetik. Ini berkaitan dengan daya tahan tubuh seseorang terhadap infeksi penyakit. Beberapa orang mungkin memiliki ketahanan tubuh yang lebih lemah terhadap infeksi penyakit. Topik selanjutnya yaitu penerapan model roda dalam pencegahan penyakit. Ada 3 penerapan. Yang pertama, promosi gaya hidup. Contohnya seperti memfokuskan pada edukasi dan kampanye untuk hidup sehat. Contohnya lagi yaitu makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, dan istirahat yang cukup. Dengan gaya hidup yang sehat ini bisa mencegah terjadinya penyakit diare. Yang kedua, ada peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Contohnya seperti rumah sakit, klinik, dan penyuluhan kesehatan. Penerapan yang ketiga yaitu perlindungan lingkungan seperti menjaga kebersihan, termasuk pengelolaan limbah, penyediaan air, dan peningkatan sanitasi. Topik selanjutnya yaitu peran individu dalam mencegah penyakit model roda. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan salah satu cara utama penyebaran penyakit menular seperti diare, flu, dan infeksi lainnya. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Hal ini bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit menular. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Hal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga keseimbangan kesehatan, sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi. Yang keempat, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dapat mencegah penyebaran kuman dan patogen yang menyebabkan penyakit menular. Di sini ada 3 peran organisasi dalam mengatasi penyakit model roda. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah ini adalah membuat kebijakan kesehatan, menyediakan layanan kesehatan, dan melakukan surveillance penyakit, serta melakukan pemantauan dan mendeteksi penyakit menular. Yang kedua, peran swasta. Peran swasta antara lain menyelenggarakan program kesehatan, melakukan penelitian, dan mendukung program pemerintah dalam Di sini ada 3 peran organisasi dalam mengatasi penyakit model roda. Yang pertama, peran pemerintah adalah membuat kebijakan kesehatan, menyediakan layanan kesehatan, dan melakukan surveillance penyakit. Yang kedua, swasta. Swasta ini berperan dalam menyelenggarakan program kesehatan, melakukan penelitian, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung program-program kesehatan nasional. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Masyarakat berperan dalam berpartisipasi aktif dalam program kesehatan, mensosialisasikan pentingnya kesehatan, dan melaporkan kejadian penyakit untuk mempermudah tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dalam pembahasan kali ini yaitu model roda atau WELL membantu memahami faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat melakukan upaya pencegahan yang efektif. Serta adapun saran dari saya, yang pertama itu menerapkan gaya hidup sehat,
Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memperhatikan kesehatan mental dan emosional. Dan yang terakhir, memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.